Pada suatu malam yang gelap di pedesaan Jepang, sebuah kuil tua berdiri dengan anggun di tengah hutan bambu yang lebat. Kuil tersebut sudah ratusan tahun usianya, dan banyak cerita mistis mengelilinginya. Salah satu cerita yang paling terkenal adalah tentang bayangan misterius yang sering terlihat di dalam kuil tersebut. Yuki, seorang mahasiswa arkeologi yang tertarik dengan cerita-cerita kuno, memutuskan untuk menyelidiki kuil tersebut. Dia telah mendengar cerita dari penduduk setempat bahwa ada sesuatu yang tidak beres di sana. Mereka mengatakan bahwa siapapun yang memasuki kuil tersebut setelah matahari terbenam, tidak akan pernah kembali dengan selamat. Dengan berbekal senter, kamera, dan buku catatannya, Yuki menuju kuil tersebut pada malam hari. Hutan bambu di sekelilingnya terasa semakin menakutkan dengan suara angin yang berdesir dan gemerisik daun-daun bambu. Suasana semakin mencekam saat dia semakin mendekati kuil. Suara binatang malam terdengar samar-samar, menambah rasa tegang yang sudah dia rasakan. Saat Yuki mencapai pintu kuil, dia berhenti sejenak untuk mengatur napasnya. Kuil itu tampak megah meski usianya sudah tua. Dinding-dindingnya ditutupi oleh lumut, dan patung-patung kuno berdiri di sekitar pintu masuk, seolah-olah menjaga kuil dari pengganggu. Yuki menyalakan senter dan memasuki kuil dengan hati-hati. Di dalam kuil, suasana begitu sunyi dan dingin. Dinding-dinding kuil dihiasi dengan lukisan. Lukisan kuno yang menggambarkan dewa-dewa dan roh-roh penjaga. Yuki mulai memeriksa setiap sudut ruangan dengan teliti, mencatat setiap detail yang dia temukan. Dia mengambil beberapa foto untuk dokumentasi, memastikan bahwa dia tidak melewatkan apapun. Tiba-tiba, Yuki merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Dia berbalik, tetapi tidak ada apa-apa di sana. Namun, ketika dia mengarahkan senter ke sudut ruangan, dia melihat bayangan hitam yang bergerak cepat menghilang di balik dinding. Jantung Yuki berdegup kencang. Dia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya bayangannya sendiri, tetapi perasaan itu tidak hilang. Yuki melanjutkan penelitiannya dengan hati-hati, tetapi bayangan itu terus muncul di sudut matanya. Setiap kali dia mencoba mengejarnya, bayangan itu selalu menghilang. Perasaan takut mulai menguasai Yuki, namun rasa ingin tahunya lebih besar. Dia tahu bahwa dia harus menemukan sumber dari bayangan misterius tersebut. Ketika Yuki memasuki ruangan utama kuil, dia merasakan hawa dingin yang lebih intens. Di tengah ruangan, terdapat altar kuno yang terlihat sangat angker. Altar tersebut dikelilingi oleh lilin-lilin yang sudah lama padam dan bunga-bunga yang sudah kering. Yuki mendekati altar tersebut, dan saat dia menyentuhnya, bayangan hitam itu muncul di belakangnya. Kali ini, bayangan itu tidak menghilang. Yuki berbalik dengan cepat, dan di depannya berdiri sosok wanita berkimono putih dengan wajah pucat dan mata yang kosong. Wanita itu tidak bergerak, hanya menatap Yuki dengan tatapan yang dingin. Yuki merasa tubuhnya kaku, tidak bisa bergerak. Namun, adrenalin segera mengambil alih, dan dia berhasil menggerakkan kakinya. Tanpa berpikir panjang, Yuki meraih patung kecil dari altar dan melemparkannya ke arah wanita itu. Wanita tersebut menghilang dalam sekejap, tetapi suara tawa menyeramkan menggema di seluruh ruangan. Bayangan-bayangan mulai muncul dari dinding dan mengelilingi Yuki. Dia merasakan udara di sekitarnya semakin berat dan dingin, seolah-olah bayangan itu menyerap kehangatan dan energi dari tubuhnya.
Dalam kepanikan, Yuki mengingat senjata kuno yang pernah dia pelajari di buku-buku arkeologi. Dia merogoh tasnya dan mengeluarkan jimat kuno yang dia bawa sebagai antisipasi. Jimat tersebut terbuat dari kayu dengan ukiran simbol-simbol yang rumit. Dengan keberanian yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya, Yuki mengangkat jimat itu dan membacakan mantra yang tertulis di atasnya. Bayangan-bayangan itu mulai mundur dan suara tawa itu semakin melemah. Wanita berkimono putih muncul kembali, kali ini dengan ekspresi marah. Mata kosongnya kini memancarkan cahaya merah yang menakutkan. Dia melayang mendekati Yuki dengan kecepatan yang mengejutkan. Namun, Yuki tidak berhenti, dia terus membacakan mantra tersebut dengan suara yang semakin keras. Wanita itu mencoba menyerang Yuki dengan tangannya yang kini berubah menjadi cakar panjang dan tajam. Yuki menghindar dengan gesit, meskipun dia bisa merasakan dinginnya. Cakar tersebut hampir menyentuh kulitnya. Dengan satu gerakan cepat, Yuki mengarahkan jimat ke arah wanita itu, dan cahaya terang menyilaukan memancar dari jimat tersebut. Teriakan wanita itu menggema di seluruh kuil, dan bayangan-bayangan itu mulai menghilang satu persatu. Dengan teriakan terakhir, wanita dan bayangan itu menghilang dalam cahaya terang yang menyilaukan. Kuil kembali sunyi, hanya suara napas Yuki yang tersisa. Yuki terjatuh ke lantai, kelelahan namun lega. Dia berhasil mengusir roh jahat yang menghantui kuil tersebut. Dengan sisa tenaganya, dia keluar dari kuil dan kembali ke desa. Penduduk desa yang melihatnya kembali dengan selamat berteriak gembira. Mereka segera membawa Yuki ke rumah kepala desa, di mana dia disambut dengan minuman hangat dan makanan. Yuki menceritakan pengalamannya, dan penduduk desa mendengarkan dengan penuh perhatian. Mereka bersyukur bahwa roh jahat yang menghantui kuil itu akhirnya berhasil diusir. Kepala desa, seorang pria tua bijaksana bernama Taro, menghampiri Yuki dan memberikan ucapan terima kasih. Kuot, kamu telah melakukan hal yang luar biasa, Yuki. Desa ini berhutang budi padamu, Kuot, katanya dengan suara penuh rasa syukur. Sejak malam itu, kuil tua itu menjadi tenang. Yuki menjadi pahlawan lokal, dan penelitiannya tentang kuil tersebut menjadi salah satu yang paling dihormati di kalangan arkeolog. Kuil tua itu tetap berdiri dengan anggunnya, tidak lagi menyimpan bayangan misterius, tetapi cerita keberanian Yuki akan selalu dikenang. Yuki melanjutkan studinya dengan semangat baru, mengetahui bahwa ada hal-hal di dunia ini yang lebih dari sekadar mitos dan legenda. Pengalaman di kuil itu mengajarkannya tentang keberanian, ketekunan, dan keajaiban yang bisa ditemukan di tempat-tempat yang paling tidak terduga.